Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada cerita lucu dari kesaksian seorang perempuan atau gadis di mana dia yang katanya pulang umroh murtad dan masuk Kristen. Dan katanya juga dia adalah seorang muslimah yang taat sampai-sampai dia bercadar. Siapa dia? Yaitu Susan dari Indramayu. Baik, saya akan langsung reaction dan lalu juga saya akan berikan tanggapan dari setiap pernyataannya itu. Perkenalkan, nama saya Susan. Saya berasal dari Indramayu, tapi kebetulan besar di Bandung sudah 12 tahun. Ya, oke. Lanjut. Saya berasal dari keluarga muslim sebelumnya, tapi puji Tuhan sekarang sudah jadi anak Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan itu artinya Alhamdulillah. Ya, ini bukan cuma ungkapan dari agama Kristen saja. Agama Hindu bisa mengucapkan puji Tuhan, Islam juga bisa. Bukan dikhususkan kepada Tuhan yang mana. Gitu ya. Lanjut dulu. Singkat cerita, sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya juga sebelumnya 2019 saya sudah berangkat umroh dan bercadar juga. Waduh. Kenapa saya ingin ikut Tuhan Yesus? Kenapa? Karena awal mulanya saya itu merasa kayak gak punya hidup damai sejahtera di agama sebelumnya. Mohon maaf karena Kok bisa? sebelumnya saya juga taat melakukan ibadah, puasa, tahajud dan Oh iya? seperti orang lain lakukan. Kalau orang ahli psikologi pasti paham, dia ngomongnya terbata-bata, salah kalimat yang disusun belum mantap, tidak pernah dia alami. Yang pertama, dia mengaku taat, bercadar, umroh, dan juga tahajud katanya seperti orang biasanya. Ingat, ibadah tahajud tidak semua orang melakukan. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki keimanan sangat tinggi melakukan tahajud. Kenapa bisa demikian? Orang yang istiqomah melakukan ibadah tahajud, itu berarti dia adalah seorang muslim yang taat, benar-benar taat. Karena apa? Solat yang wajib hanya 5 waktu. Dan dia tidak menyebutkan solat 5 waktu, hanya solat tahajud. Bagaimana mungkin seorang muslim yang taat tidak menyebutkan 5 waktu dulu, tetapi langsung ke tahajud, puasa, umroh, bercadar katanya. Tentunya kalau orang sudah bercadar, dia paham tentang arti aurat, pastinya dia sudah lebih paham lagi kepada sifat-sifat Allah, sifat-sifat bagaimana dia sebagai seorang muslim menjaga dirinya, kedamaian pada dirinya. Bagaimana mungkin orang yang taat masuk ke dalam Islam, dia tidak mendapatkan kedamaian di dalam Islam? Susahnya apa menjadi seorang Islam? Saya sebagai seorang muslim tidak pernah susah hidup. Kedamaian itu bagaimana? Kedamaian dimaksud itu bagaimana? Damai hidup gitu. Makan, pagi makan, siang makan, malam makan, tidur malam. Yang bikin tidak damai itu dari segi apa? Inilah contoh dari kebodohan yang ingin membodohi orang lain. Saya sudah tahu di sini kalau orang ini hanya ingin membodohi. Coba lanjut kita. Di agama seberang. Seberang. Terus saya berdoa sama Tuhan. Waktu itu saya dikasih sakit dulu sama Tuhan. Sama Dan Tuhan. mungkin itu proses Tuhan untuk Tuhan. membentuk saya. Kok Tuhan terus? Kenapa tidak Allah? Begitu beratnya menyebut nama Allah. Ini dulu katanya dia sudah mengalami sakit di dalam kondisi Islam. Harusnya dia berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Lanjut dulu. Dan merasakan kasih karunia Tuhan. Iya. Sehingga saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya dibentuk. Bentuk. Saya dikasih sakit, tapi saya larinya bukan ke dokter. Terus? Saya larinya malah ke dukun, ke orang pintar. Saya minta air, doa, segala macam. Allah. Singkat cerita dia tahajud, singkat cerita dia umroh, singkat cerita dia rajin berpuasa, singkat cerita dia bercadar, dan lalu kemudian setelah itu baru akhirnya beberapa lama kemudian dia menjadi seorang Kristen. Muslimah yang taat, sudah bercadar, sudah umroh, tentunya kalau dia umroh, dia sudah belajar bagaimana cara umroh. Sayangnya saya sudah mencari identitas si Susan ini, tapi tidak ketemu. Di internet tidak ketemu. Saya sudah cari-cari. Apa benar dia seorang muslimah dulunya, atau dia hanya orang yang ingin membodohi umat? Dan yang lebih ciri lagi yaitu dia mengaku sebagai muslimah yang taat tapi pergi ke dukun. Mulai kapan muslimah yang taat pergi ke dukun? Muslimah yang taat ketika dia ada masalah, apalagi dia tahajud. Apalagi dia tahajud. Muslimah yang taat bercadar, rajin melaksanakan sholat tahajud, bukan 5 waktu, karena dia tadi tidak menyebutkan 5 waktu, tapi dia rajin melaksanakan sholat tahajud. Langsung ke tahajudnya dia. Ya udah, kita anggap dia muslimah yang taat. Muslimah yang taat, sholat 5 waktu,
pastinya dia akan merasakan kedamaian. Sebagaimana para sahabat, para tabi'in, para imam, dan para orang soleh lainnya, ketika mereka sudah rajin melaksanakan sholat tahajud, ketika dia mengalami musibah, ketika dia mengalami suatu bencana, mengalami sakit dan lain sebagainya yang membuat dia terpuruk, dia akan berdoa kepada Allah dan Allah pasti akan memberikan kedamaian dalam hidupnya. Karena dia akan merasa bahwa sakit bisa jadi sebagai penghapus dosa. Bukan malah tidak damai. Ketika dia sakit, dia merasa tidak damai lalu pergi ke dukun. Ya iyalah. Dukun itu adalah media di mana seorang sudah ingin menduakan Tuhan. Kalau sakit bukan pergi ke dukun, bukan pergi ke orang pintar, ke rumah sakit. Orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala ketika dia sakit bukan pergi ke dukun, berdoa kepada Allah dan pergi kepada dokter. Di mana yang mengerti ilmu medis bukan dukun tapi dokter. Ini pergi ke dukun. Muslimah taat dari mana ini? Oke, lanjut. Lucu ya. Dan yang anehnya itu sakit saya itu nggak jelas gitu ya, kayak orang vertigo, tapi 2 bulan berturut-turut saya merasakan sakit. Pada akhirnya mungkin Tuhan kirim seseorang kepada saya, yaitu teman. Dia orang Katolik dan dia cerita kayak gini, coba tolong kamu doa yang kamu mengerti, doa orang Kristen. Dari situ saya ngerasa saya tidak mau doa orang Kristen. Gimana lanjut? Mau agama saya disamakan dengan agama kamu. Agama saya, agama kamu. Di situ saya marah dan nggak tahu kenapa. Dari situ saya kepikiran gitu. Oh iya ya, karena kan kalau doa orang agama seberang pasti pakai bahasa Arab dan saya tidak mengerti. Bahasa Arab. Dia muslimah yang taat. Oke, dia muslimah yang taat. Mulai kapan Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya doalah dengan bahasa Arab? Doa bukan menggunakan bahasa Arab. Berdoalah dengan hatimu. Doa bukan teriak-teriak pakai bahasa Arab. Pergi ke masjid sendirian terus doa pakai bahasa Arab. No. Doa dimanapun kamu berada, kretek dalam hati. Itu doa. Kata siapa di dalam Muslim kalau berdoa harus menggunakan bahasa Arab? Wajib berbahasa Arab? Tidak. Berdoalah dengan bahasa yang kamu mengerti. Setidaknya kalau kita memang mau menggunakan bahasa Arab, tentunya seorang muslimah yang taat, bercadar, rajin tahajud, pasti paham bahasa Arab. Hafal banyak surat-surat Al-Quran. Karena di situ wajib untuk membaca surat-surat dan memahami apa yang diucapkan. Bagaimana cara memahaminya? Bukan umroh. Perempuan ini sebelum dia pandai, sebelum dia fasih membaca Al-Quran, dia malah umroh. Bukan mengenyam pendidikan dulu. Seharusnya kalau dia punya uang untuk pergi umroh, habiskan uang itu untuk menuntut ilmu dulu. Setelah punya ilmunya baru umroh. Ini umroh duluan, pulang murtad, berdoa bukan kepada Allah tapi ke Tuhan Yesus. Gimana ceritanya? Dia mau membodohi umat dengan cara yang bodoh. Umat Islam yang cerdas tidak akan mudah dipengaruhi dengan narasi-narasi bodoh. Kalau orang psikologi pasti tahu bahwa kalimatnya ini tidak dia susun dengan baik sebelumnya. Dia hanya asal mengucapkan, memikirkan bagaimana cerita berikutnya. Setelah itu, setelah ini, berikutnya, habis itu, kemudian, gitu. Aduh, ya Allah. Coba lanjut lagi. Itu cuma doa aja. Nah, dari situ saya iseng buka-buka YouTube, lihat kesaksian orang-orang Kristen dan saya penasaran gitu, sehebat inikah Tuhan Yesus? Apakah ini kesaksian palsu atau apa? Saya nggak. Jadi dia masuk Kristen hanya gara-gara dia mengalami sakit vertigo, pusing setiap hari, lalu dia masuk Kristen. Saya pengen ngakak sebenarnya. Hanya gara-gara vertigo, lalu berdoa kepada Allah, sembuh masuk Kristen. Apa dia tidak tahu, dia tidak pernah membaca Al-Qur'annya? Dia tidak tahu dengan kisah Nabi Ayub yang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala selama belasan tahun, atau kalau tidak salah 18 tahun diuji sakit oleh Allah. Tapi bagaimana? Keimanannya masih kokoh. Ini hanya karena sakit vertigo, pusing, dia langsung berdoa kepada Yesus. Musyrik. Kemusyrikan yang pertama dia lakukan adalah ketika vertigo, sakit pusing, dia bukan pergi ke dokter, pergi ke dukun. Itu sudah musyrik. Terus yang kedua, dia berdoa bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Ini juga sudah musyrik. Bagaimana mungkin seorang muslim yang taat berdoa kepada selain Allah? Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini dia tidak tahu sebenarnya Islam itu bagaimana. Boro-boro dia salat tahajud, salat 5 waktu pun dia tidak menyebutkan. Bahkan kalimat Allah pun tidak keluar dari mulutnya. Lanjut coba. Nggak ngerti. Pada malam itu saya langsung berdoa, langsung berdoa gini, Tuhan, kalau memang Tuhan ada di dalam hidup saya,
Saya ingin merasakan. Oh, dia merasa Tuhan Allah tidak ada. Jadi dia ini memanggil Tuhan yang lain. Ini kalau kata orang Madura itu abulet, ya abulet, acak-acakan. Ya, susunan kalimatnya, susunan ceritanya itu acak-acakan. Dia percaya pada yang gaib, tapi dia tidak berdoa kepada yang gaib tadi. Tapi dia malah mencari yang gaib lain gitu. Yaitu